Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121 dari kelas A1 Manajemen. Dosen pengampu Adi Mursalin, SE, MM, CPH, CM, CB, OA. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Soal bagian A yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Saya selalu menghadiri setiap minggunya mata pelajaran analisis lingkungan bisnis. Mengapa saya harus hadir di mata kuliah analisis lingkungan bisnis? Yaitu dikarenakan saya ingin menambah pengetahuan saya tentang analisis lingkungan bisnis dan menambah wawasan saya. Nomor 2, tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis, dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Tugas yang saya kerjakan selama belajar analisis lingkungan bisnis yaitu membuat video ringkasan materi yang ada di modul, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3, bab 8, bab 7, bab 10, dan bab 12. Manfaat yang saya dapatkan dari mengerjakan tugas yang diberikan yaitu saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya yang sebelumnya saya belum pernah pelajari tentang analisis lingkungan bisnis. Nomor 3, dalam dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Dampak perilaku yang saya dapatkan selama saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis yaitu saya dapat mengubah sudut pandang saya terhadap lingkungan bisnis. Nomor 4, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online, dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Tanggapan saya selama mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis secara online adalah selain susah mengerti materi yang dipelajari secara online, juga sangat menguras kuota. Dan tanggapan saya jika semester depan dilaksanakan kelas secara offline, saya sangat mendukung karena adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa secara langsung dan interaksi antar pelajar, maka memudahkan mahasiswa dalam menanggapi materi yang dijelaskan dosen. Soal bagian B. Nomor 1, mengapa lingkungan bisnis menjadi pengaruh keberhasilan suatu bisnis? Dengan memahami lingkungan bisnis, maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi. Sebagai pengusaha, Anda juga dituntut untuk membuat perusahaan di lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dalam lingkungan eksternal. Jelaskan sistem strategi non-pasar dan sebutkan 3 strategi non-pasar generik. Lingkungan non-market meliputi interaksi antara perusahaan dengan individu, kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerintah, dan masyarakat umum yang tidak dihubungkan dengan pasar tetapi dengan institusi, pemerintah, dan swasta. 3 strategi non-pasar: kepemimpinan biaya, diferensiasi, fokus. Lalu nomor 3, jelaskan cara paling efektif untuk menginteraksikan strategi pasar dan bukan pasar. Langkah pertama, tinjauan industri. Pada langkah ini Anda akan menggambarkan industri Anda dan mendiskusikan arah dan tujuan bisnis Anda. Di langkah awal ini Anda akan membahas metrik industri utama seperti ukuran, tren, dan pertumbuhan dari bisnis yang akan Anda lakukan. Langkah kedua, target pasar. Target pasar
Anda adalah bagian terpenting dari analisis industri Anda. Disinilah Anda menjelaskan siapa pelanggan Anda akan melihat dan memahami dengan detail dari target pasar Anda. Langkah ketiga, persaingan. Analisis pasar Anda tidak lengkap tanpa memikirkan pesaing Anda. Selain mengetahui bisnis apa yang Anda lawan, analisis persaingan yang baik akan menunjukkan kelemahan pesaing yang dapat Anda manfaatkan. Langkah keempat, harga dan perkiraan. Langkah terakhir dalam analisis pasar adalah untuk mengetahui harga Anda dan membuat perkiraan penjualan untuk lebih memahami pasar yang menurut Anda bisa Anda dapatkan. Nomor 4, jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kelompok kepentingan. Tentu saja prinsip dasar dalam strategi yaitu tujuan berbisnis jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan. Nomor 5, apa perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Di lingkungan pasar, kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan non-pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, dan kelompok kepentingan, dan perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi intermediasi dilakukan oleh pasar. Sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermediasi dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. Nomor 6, seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda? Manfaat media sosial untuk bisnis. Media sosial menjadi alat untuk membangun keterikatan dengan konsumen. Dengan media sosial, konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk atau jasamu, sementara kamu bisa memberi feedback untuk konsumen secara interaktif dan cepat. Nomor 7, bentuk utama dari kegagalan pasar salah satunya adalah persaingan tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan pada persaingan tidak sempurna. Kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya praktek monopoli atau oligopoli atau kartel, barang publik, eksternalitas, dan informasi yang tidak lengkap atau asimetris. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi suatu regulasi atau peraturan. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan pengaturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak terpikirkan dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar berjalan tidak efisien sehingga berujung pada kegagalan. Nomor 8, jelaskan alasan utama yang menentang monopoli. Alasan sangat menentang monopoli yaitu karena ketidaksenjangan dalam pembagian pendapatan dan mengurangi rasa kesejahteraan sesama pebisnis maupun konsumen. Dapat berdampak nantinya sifat tidak toleran antar sesama. Bagian C, nomor 1, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Video pertama, analisis lingkungan bisnis. 2, bab 1, perencanaan bisnis. Video kedua, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Video ketiga, analisis lingkungan bisnis dalam penerapan strategi non-pasar perusahaan. Nomor 2, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas. Pembicara dalam video tersebut adalah video pertama, Listianto Kurniedi. Video kedua, Arienis Chan. Video ketiga, Christina Linda. Nomor 3,
jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Dalam video yang pertama berbicara membahas bab 1 perencanaan bisnis, yaitu ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. 1. Perusahaan, pemasok, perantaraan, pesanan, pelanggan, para pesaing, dan masyarakat umum. Video kedua, pembicara membahas konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama konsep bisnis, lalu yang kedua jenis kebutuhan, lingkungan bisnis, lingkungan umum, lingkungan global, dan lingkungan industri. Video ketiga yang dibahas oleh pembicara adalah membahas mengenai analisis non-pasar yang bekerja sama dengan pemerintah. Nomor 4, pelajar apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas. Pelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video adalah menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis non-pasar perusahaan. Nomor 5, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Manfaat yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.